Halo teman-teman, kembali lagi di channel Deka Autovlog. Dan hari ini itu hari Minggu jam 9:11. Dan hari ini tuh aku ingin bikin video sekalian aku sedang perjalanan pulang dari Semarang menuju ke rumah. Nah, dari perjalanan nanti aku ingin membuat video untuk berbagi sedikit tips buat teman-teman, tips saat mengemudi di malam hari atau berkendara di malam hari. Nah, apa saja nanti tipsnya? Simak video ini sampai selesai. Nah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya teman-teman, yaitu tips untuk mengendarai mobil di malam hari. Nah, ada beberapa tips ya teman-teman di sini yang perlu teman-teman perhatikan saat teman-teman mengemudi di malam hari. Nah, tips yang pertama, teman-teman ketika mengemudi di malam hari, sebelum teman-teman mengemudi, pastikan teman-teman memeriksa dulu keadaan lampu-lampu pada mobil teman-teman. Yang pertama, apakah itu lampu utama, lampu sen, dan lampu belakang mobil teman-teman. Karena apa? Karena lampu ini di malam hari itu berperan sangat penting ya teman-teman saat kita mengemudi. Selain menjadi penerangan penglihatan kita, lampu ini juga berfungsi sebagai tanda untuk pengendara lain agar dia itu tahu keberadaan kita, atau sebagai tanda untuk pengendara lain ketika ada kendaraan kita atau mobil kita itu lewat di sekitar pengendara lain. Nah, kemudian tips yang kedua, saat berkendara di malam hari itu teman-teman membutuhkan visibilitas arah depan ini yang jauh lebih fokus ya dibanding menyetir di siang hari. Karena kalau menyetir di malam hari kan teman-teman bisa lihat keadaan jalan ini kan gelap ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman memerlukan visibilitas yang jauh lebih baik, atau bisa dibilang 2 kali visibilitasnya dibanding menyetir di siang hari. Karena itu teman-teman pastikan untuk kaca depan mobil ini teman-teman, itu pada saat menyetir di malam hari itu usahakan kondisi kaca depan mobil teman-teman itu dalam keadaan bersih atau tidak kotor seperti terkena lumpur atau apapun, karena itu akan mengganggu visibilitas penglihatan pandangan teman-teman atau kefokusan teman-teman saat berkendara di malam hari. Nah, teman-teman bisa menggunakan air wiper untuk membersihkan kaca depan, dan kemudian bisa mengeringkan kaca depan ini menggunakan wipernya, menyalakan wipernya untuk membantu teman-teman membersihkan kaca mobil depan teman-teman. Nah, kemudian tips yang ketiga, saat menyetir di malam hari usahakan teman-teman itu menghindari pantulan cahaya mobil dari arah berlawanan ya. Seperti ini contohnya teman-teman, dari arah berlawanan itu kan dia memantulkan cahaya ke arah mata kita ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin teman-teman jangan penglihatan itu jangan arahkan fokusnya ke arah cahaya mobil yang berlawanan teman-teman, karena itu membuat mata kita itu bisa menjadi sakit dan buram, dan tentunya hal tersebut akan mengganggu penglihatan visibilitas teman-teman saat berkendara di malam hari. Dan juga cahaya lampu yang dari arah berlawanan itu lama-kelamaan itu bisa mengakibatkan ngantuk ya teman-teman. Kalau terlalu lama teman-teman itu terkena pantulan cahaya dari mobil arah berlawanan itu, dan teman-teman terlalu sering menatapnya. Sebisa mungkin teman-teman, jika ada pantulan yang cahaya yang terlalu terang menyinari mata, teman-teman bisa alihkan sejenak pandangan mata teman-teman, dan tentunya jangan sampai teman-teman kehilangan fokus ke arah depan. Nah, kemudian tips yang keempat, ketika kita ingin mendahului kendaraan di depan ini ya teman-teman, itu kita bisa menggunakan lampu dim
sebagai isyarat untuk mobil di depan, untuk sebagai penanda ya teman-teman, bahwa kita ingin menyalip mobil yang di depan. Dan hal tersebut bertujuan agar mobil yang di depan ini yang akan kita salip ini, itu dia tahu bahwa dirinya ini akan disalip, dan mengakibatkan mobil di depan ini itu untuk mengerem atau memberikan jalan dan mengurangi kecepatan agar kita bisa mudah menyalipnya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan menyalip di lajur kiri, kita gunakan sen kiri, kemudian kita berikan lampu dim 2 kali atau 3 kali, kemudian kita bisa salip. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi lampu dim itu bisa membantu kita untuk memberi isyarat pada kendaraan yang akan kita salip, untuk menunjukkan bahwa kita ingin menyalip kendaraan tersebut, dan mengakibatkan kendaraan tersebut itu memberikan jalan pada kita untuk dia mengurangi kecepatan dan membiarkan kita menyalip kendaraan tersebut. Kemudian yang kelima, ketika berkendara di malam hari itu tentunya efek capeknya itu lebih besar ya teman-teman. Karena apa? Karena fokus kita itu istilahnya menjadi 2 kali lipat ya teman-teman untuk berkendara di malam hari, dan itu mengakibatkan kita lebih capek untuk berkendara di malam hari. Nah, ketika kita sudah merasa capek, sebaiknya kita berhenti menepi, entah itu kita menepi di rest area, kalau ada rest area, misalkan teman-teman sedang berada di jalan tol, atau di SPBU ketika teman-teman berada di jalan pantura seperti ini, untuk kita berhenti sejenak, melepaskan lelah, agar ketika teman-teman kembali mengemudi itu teman-teman bisa tetap fokus dalam mengemudi dan tidak mengantuk saat berada di jalan. Karena tentunya mengantuk di jalan itu sangat berbahaya teman-teman. Itu bisa menimbulkan kecelakaan di jalanan dan sangat berbahaya bagi keselamatan dan juga bagi kendaraan yang lainnya. Nah, atau kalau teman-teman sedang mengemudi di malam hari itu bersama teman atau keluarga lain yang bisa menyopir, teman-teman bisa menepi sejenak, tentunya di tempat yang aman ya teman-teman, yang tidak ramai lalu lalang kendaraan. Teman-teman bisa bergantian dengan teman Anda untuk menyetir, dan Anda bisa beristirahat. Setelah itu, jika teman Anda sudah merasa capek lagi, Anda bisa kembalian bergantian untuk menyupir dengan teman Anda kembali. Ya oke teman-teman, jadi sekian dulu ya teman-teman. Ini video sedikit tips dari channel DK Auto Vlog seputar tentang tips berkendara di malam hari. Nah, kiranya video ini bisa menjadi sedikit tambahan wawasan buat teman-teman saat berkendara menyetir di malam hari. Nah, jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa pencet tombol like-nya, dan jangan lupa komen di kolom komentar bawah. Siapa tahu teman-teman ada kritik dan saran buat channel DK Auto Vlog ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan uploadan terbaru dari channel DK Auto Vlog ini. Oke, sekian ya teman-teman. Keep safe driving dan tetap hati-hati di jalan. Dadah.